Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Rizko Faris. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Raffi Izzatul Rizko Faris, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0446437761. Dan pada video kali ini, kita akan melakukan penjelasan dari Snort IDS ya. Dan video ini merupakan bagian dari tugas ketiga mata kuliah keamanan jaringan, seperti itu. Ya, jadi Snort AJS ini bertujuan untuk memberikan bagaimana cara kerja sistem deteksi intrusi berbasis jaringan atau yang biasanya disebut Network Intrusion Detection System. Snort merupakan IDS open source yang banyak digunakan baik dalam lingkungan akademik maupun industri untuk mendeteksi pola serangan jaringan melalui rule-rule tertentu. Dalam praktikum ini, kita akan mempelajari bagaimana Snort melakukan inspeksi paket ya secara real time, mengenali pola serangan serta menghasilkan alert terhadap aktivitas mencurigakan. Ya, dengan melakukan instalasi, konfigurasi dan pengujian Snort, kita akan memahami bagaimana mekanisme deteksi intrusi pada lapisan jaringan secara langsung. Ya, pertama-tama di sini kita memerlukan ya harus punya VMware ya, VirtualBox segala macam karena kita pakai macOS ya, kita keterbatasan dari itu dan juga memori yang sudah tidak cukup lagi. Seperti itu. Untuk nanti file-file konfigurasinya akan diberikan di di kolom deskripsi. Untuk praktikumnya seperti ini, nanti kita buat untuk ada beberapa VM, ada VM 1 ya, ini yang diperlukan, tools-tools yang diperlukan, IDS-nya ya sendiri yaitu Snort WinCap dan juga Notepad++, lalu ada VM keduanya ini, lalu yang terakhir ada VM ketiga yang bertindak sebagai web server atau telnet servernya, seperti itu. Ya, untuk yang di Windows untuk instalasi WinCap-nya seperti ini. Lalu instalasi Snort-nya. Untuk defaultnya instalasi akan di dalam ya drive C. Lalu untuk mode Snort-nya ya, kita akan mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode sniffer. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan command berikut ya, cd snort /bin, lalu di direktorinya kita aktifkan snort-v. Ya, perintah ini akan menjalankan Snort dan hanya menampilkan header, IP, dan TCP, UDP, atau ICMP. Seperti ini. Contoh hasil mode sniffernya. Untuk menghentikannya, kita tekan aja Ctrl C. Pada mode sniffer, Snort akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan dan menampilkannya pada konsol. Ya. Kalau misalnya kita kasih dia option ditambah di, jadi -vd, maka konsol akan menampilkan hasilnya seperti ini. Ya, Snort akan menampilkan data, paket, dan juga header. Jika kita menginginkan tampilan yang lebih deskriptif dan menampilkan lapisan data link, maka akan kita melakukan ini ya, VDE. Maka akan lebih lengkap lagi. Ya, lalu mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode paket logger yang akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui command prompt dengan perintah seperti ini ya. Snort -dev -i c.snort log. Lalu dia akan ngeprint atau mengeluarkan output hasilnya di snort/log. Seperti ini ya. Lalu yang terakhir, ini akan kita aktifkan Snort dengan menggunakan mode Network Intrusion Detection. Dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks berikut ya. Ini lalu kita akan mengaktifkan Snort ya, menggunakan mode Network Intrusion Detection. Dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks berikut ya. Untuk mode NIDS ya, Intrusion Detection System, tambahan argumen C yang akan merujuk
ke file konfigurasi snort-nya. Pada perintah di atas, file konfigurasi bernama snort.conf. Hasil pemantauan yang dilakukan snort dicatat dalam folder log tersebut. Lalu untuk konfigurasi snort ya, gantikan file snort.konfigurasi yang terdapat pada si snort etc dengan file snort.config yang sudah disediakan pada kolom deskripsi ya. Nanti terus juga gantikan folder preproc rules ya, dan rulesnya dan show rulesnya yang terdapat pada si snort dengan folder yang sudah ada di kolom deskripsi juga. Lalu pemanfaatan hasil konfigurasi yang sudah dilakukan terhadap snort ya, mengikuti langkah berikut. Yang pertama, seperti biasa jalankan command prompt-nya, lalu arahin ke snort bin dengan menggunakan perintah ini. Lalu ini D-nya nggak usah, kemudian eksekusi file snort dengan mengetikkan snort kemudian enter seperti ini ya. Akan hasilnya seperti ini. Lalu ketikkan snort.w untuk melihat daftar alamat fisik, IP address, nama device, dan indeks network adapter yang terpasang pada host yang terpasang snort. Snort-w. Pada tampilan terlihat nomor indeks network adapter yang akan digunakan untuk mendeteksi paket-paket yang melewati jaringan adalah 1. Jika indeks network adapter berisi lebih dari 1, untuk memilih dan mengaktifkan Ethernet driver dapat dilakukan melalui command prompt ketikan snort-dev-i 2. Karena enter, maka 2 adalah nomor indeks dari network adapter yang digunakan oleh snort. Nanti ketika scroll teks dalam command prompt yang diindikasikan, maka akan hasilnya seperti ini. Biarkan tetap berjalan, kemudian buka command prompt yang lain, kemudian ping ke alamat PC lainnya. Aktivitas dari ping tersebut akan tertangkap oleh snort-nya ya. Lalu selanjutnya tutup kedua window command prompt tersebut. Verifikasi terhadap instalasi snort dan IDS-nya sudah selesai dilakukan. Snort sudah berfungsi dengan benar. Selanjutnya kita akan menyiapkan rules yang akan memperbarui konfigurasi snort. Buka file konfigurasinya. Lalu kita scroll ke bawah hingga baris home _net, ganti dengan IP yang terpasang pada host yang terpasang snort ya. Lalu di sini untuk yang variabel external networknya ini kita biarin aja. Lalu scroll ke bawah lagi hingga menemukan role path. Pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi folder rules, preproc rules, dan juga SO rules yang ada kita setting sebelumnya. Ya di sini. Lalu simpan hasil pembaruannya ya, jangan lupa disimpan dulu. Nah, sebelum menjalankan snort, ini kita verifikasi dahulu file ICMP-nya. Lalu kita buka ini lagi ya, command prompt lagi, ketikan snort-i1-a. Jika konfigurasinya sudah sesuai, maka snort akan standby seperti tampilan di bawah ini ya. Jika tampilannya muncul error, maka kita bisa periksa lagi di bagian file konfigurasinya. Kalau misalnya kita membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 40201 dan juga 4050, aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping flood. Jika snort berfungsi seharusnya akan memunculkan alert dan tersimpan di dalam file lognya. Kemudian konsol pada mesin snort akan menangkap aktivitas tersebut ya, seperti ini, dan akan mencatat di dalam file lognya. Paket yang mencurigakan tertangkap oleh rule ICMP tadi ya, yang kita sudah set ya. Ya, kira-kira begitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.